Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lubi Ulul Albab dari UPPJ UT Bandung dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 052603032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa perintah dasar yang sering digunakan di command prompt atau yang sering kita sebut dengan CMD. Adalah aplikasi Windows yang digunakan untuk menjalankan perintah secara langsung. Dalam video ini, saya akan menunjukkan dan menjelaskan 20 perintah penting satu persatu beserta fungsinya. Untuk itu, ikuti terus videonya. Action. Baik, di sini untuk perintah yang pertama adalah cd atau change directory, berfungsi untuk berpindah dari satu folder ke folder lain. Misalnya kita ketikkan cd dokumen, maka tempat directory kita akan berpindah ke dokumen. Dan untuk kembalinya kita cukup ketikkan cd titik 2 kali, dan lokasi penyimpanan kita akan kembali ke sebelumnya. Lalu yang kedua ada cls, yaitu untuk membersihkan tampilan layar CMD. Jadi tampilannya seperti tampilan awal gitu. Lalu yang ketiga ada cls slash tanda tanya ini. Ini berfungsi menampilkan bantuan tentang cara penggunaan perintah cls. Nah, di sini dijelaskan cls yang berarti clear the screen biasanya digunakan untuk menampilkan keterangan atau panduan tentang suatu perintah. Untuk perintah yang keempat, di sini ada bir slash tanda tanya. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan bantuan tentang perintah dir, digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder di dalam directory saat ini. Contohnya seperti dir. Dengan dir kita bisa melihat isi dari folder. Kalau dir slash tanda tanya berarti kita bisa lihat semua opsi tambahan yang bisa digunakan. Kita enter saja. Lalu yang kelima ada perintah ipconfig. Perintah ini untuk menampilkan informasi jaringan komputer seperti alamat IP dan gateway. ipconfig ini digunakan untuk melihat konfigurasi jaringan kita seperti IP address dan koneksi yang aktif. Baik, di sini ada terlihat ya, ada IP kita, ada gateway juga. Lalu perintah yang keenam ada ipconfig /alt. Fungsi ini menampilkan informasi jaringan yang lebih lengkap termasuk MAC address dan DNS. Kalau ipconfig saja cuma menampilkan ringkasannya, ipconfig /alt menampilkan informasi lengkap semua adaptor jaringan. Jadi kita bisa melihat secara detail ya di sini. Lalu yang ke-8 ada ipconfig release. Kita ketikkan sini release. Fungsi ini adalah melepaskan alamat IP yang sedang digunakan. Maksudnya biasanya yang digunakan untuk memutuskan koneksi sementara atau ketika ingin mendapatkan IP baru dari jaringan. Ini sudah berhasil perintahnya. Lalu yang ke-9 ada ipconfig /rename. Fungsi ini adalah memperbarui atau meminta ulang alamat IP dari server DHCP
Jadi setelah kita rilis, kita bisa renew agar komputer mendapatkan IP dari address baru. Lalu perintah yang ke-10 ini ada ivconfig. Kita bisa ketikkan tombol atas untuk mengambil perintah yang sebelumnya, karena di sini ada perintahnya tuh dimulai dari ipconfig, jadi kita tekan atas saja, langsung diedit saja. ipconfig display DNS. Fungsi ini menampilkan cache DNS yang tersimpan di komputer. Penjelasannya, perintah ini menunjukkan situs-situs yang baru saja kita akses, lalu disimpan di cache agar lebih cepat untuk diakses lagi. Nah, di sini ada keterangannya. Lalu yang ke-11 ada ivconfig /+ DNS. Penulisannya begini. Lalu terakhirnya ada DNS. Ini adalah menghapus cache DNS. Jadi jika kita mengalami masalah koneksi ke situs web tertentu, fungsinya membersihkan cache DNS yang lama. Lalu yang ke-12 ada ipconfig register DNS. Perintah ini berfungsi mendaftarkan ulang nama komputer ke server DNS. Kita enter saja. Nah, di sini muncul. Ini berguna kalau komputer tidak bisa dikenali dengan jaringan. Jadi kita bisa memperbarui pendaftarannya di DNS. Dan untuk perintah yang ke-13 di sini ada ping, mengecek apakah komputer kita terhubung ke alamat lain seperti situs web atau yang lainnya. Contoh, kita ketikkan ping, misal di sini saya sedang membuka WhatsApp, kita ketikkan ping WhatsApp. Jadi untuk membaca apakah internet di WhatsApp itu tersambung dan berfungsi, kita enter saja pakai .com. Nah, di sini ada tulisan replay ya, yang berarti internet yang terhubung ke WhatsApp itu terhubung ya dan lancar. Lalu yang ke-14 ada netstart. Tulisannya seperti ini. Fungsi ini menampilkan koneksi jaringan aktif dan port yang digunakan. Kita enter saja. Nah, di sini muncul. Perintah ini berguna untuk melihat aplikasi mana yang sedang menggunakan jaringan. Nah, di sini juga terlihat ya dari local address-nya. Nah, di sini sudah selesai, dan ini adalah beberapa aplikasi mana saja yang menggunakan jaringan. Lalu untuk perintah yang ke-15 di sini ada tracker. Tulisannya seperti ini. Fungsi ini melacak rute yang dilewati paket data menuju alamat tujuan. Contohnya, kita mau melacak tracker google.com contohnya. Di sini sudah selesai dan ada umpan balik track complete. Di sini juga kita bisa melihat pakai data dari google.com kemana saja dan sudah ditampilkan secara detail ya. Lalu untuk perintah yang ke-16 ini adalah pathing. Penulisannya seperti ini. Fungsi ini sebenarnya kombinasi dari ping dan tracket, yaitu
menampilkan jalur sekaligus kualitas koneksi di setiap titik. Ini membantu kita mengetahui di mana jaringan mengalami keterlambatan atau kehilangan data. Dan di sini ada tampilan informasinya ya. Lalu yang ke-17 ada perintah ms lookup. Kemudian seperti ini. Perintah ini berfungsi untuk mengecek informasi DNS seperti IP address dari sebuah domain. Ketikkan saja. Nah, untuk contohnya kita ketikkan google.com lagi. Nah, di sini ada informasi ya bahwa dari google.com. Nah, di sini ada informasi ya untuk ns lookup google.com. Jadi mengecek informasi DNS dan IP address dari sebuah domain. Untuk kembalinya kita ketikkan exit saja dan program akan kembali ke semula. Lalu yang ke-18 ada net, kemudian seperti ini. Ini berfungsi untuk mengatur konfigurasi jaringan lewat CMD, seperti mengganti IP, mengganti DNS, atau membuat sebuah hotspot. Perintah ini sangat kuat karena bisa digunakan untuk mengubah pengaturan jaringan langsung dari CMD. Kita ketikkan saja. Nah, seperti ini. Jadi kita kalau ingin mengatur, kita bisa mengatur konfigurasi jaringan. Kita bisa menggunakan fungsi net ini atau perintah net ini. Untuk keluarnya kita bisa ketikkan exit saja. Lalu yang ke-19 ada rute. Tulisannya itu seperti ini ya. Ini adalah menampilkan serta mengatur tabel rute jaringan. Untuk jelasnya yaitu menunjukkan bagaimana data dikirim dari komputer ke jaringan lain. Biasanya digunakan oleh administrator jaringan. Ini sudah berhasil dan muncul informasinya. Lalu yang terakhir yang ke-20 yaitu perintah net. Perintah net adalah menjalankan berbagai perintah jaringan seperti berbagi file, melihat user atau service. Di sini kita ketikkan net. Nah, di sini ada beberapa pilihan juga. Misal kita ketikkan net user contohnya. Nah, dan di sini ada informasinya juga ya. Kalau user pun untuk lebih beragam. Jadi masih satu akun. Dan penjelasan untuk perintah net ini punya banyak subperintah ya. Contohnya untuk melihat pengguna yang terdaftar di komputer. Nah, itu untuk membersihkannya ini karena terlalu banyak, kita bisa menggunakan perintah cls lagi ya untuk meng-clear semua perintah yang kita buat sebelumnya. Dan tampilan akan kembali seperti semula dan bersih. Nah, itu tadi adalah 20 perintah dasar CMD yang sering digunakan untuk administrasi jaringan maupun pengolahan sistem Windows. Dengan memahami setiap perintah ini, kita bisa melakukan banyak hal tanpa perlu mengklik-klik di GUI ya. Sekian untuk tugas 2 jaringan komputer ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.